Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Ramadan Huda. NIM saya 17105200096. Saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang proyek UAS dari kelompok saya, yaitu kelompok Mentos, tentang dokumen estimasi proyek untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Jadi yang pertama di sini itu metode tentang fungsional point analisnya, tentang estimasi size proyek. Yang pertama, gambar arsitektur aplikasi. Di sini ada gambar untuk menu login, menu utama, dan menu tarifnya. Selanjutnya di sini kompleksitas fungsional EI, EO, EKI, ILF, dan EIF. Di sini untuk nilai keseluruhannya, EI-nya itu 1, EO-nya 9, dan ILF-nya 4, dan menghasilkan total adjusted fungsional point-nya itu yaitu 67. Selanjutnya tentang total degree influence atau TDI-nya, yang hasilnya itu merupakan 37. Jadi setelah itu kita akan menghitung value adjustment factor-nya, PAP-nya, yang menggunakan rumus yang di sini dan menghasilkan PAP 1,02. Selanjutnya untuk adjustment fungsional point-nya, AFP-nya, yang menghasilkan nilai 68,30 FP. Selanjutnya kita akan menghitung produktivitas faktor yang akan dikonversi dari AFP ke kilok. Kiloknya karena di sini kami menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu Java dan MySQL. Untuk Java nilai kiloknya adalah 3,622, sedangkan MySQL 1,4359, dengan total yaitu kiloknya itu 5,0579. Estimasi size proyek sebesar 5,05 kilok atau 5057 log. Artinya sistem ini membutuhkan kurang lebih 5057 baris kode program. Selanjutnya estimasi effort proyek. Di sini analisis koefisien EAF-nya yang menghasilkan nilai EAF yaitu 2,66. Selanjutnya analisis jenis proyek. Jadi jenis proyek yang kami pilih adalah organic project. Alasannya merupakan jenis proyek karena alasan menggunakan jenis proyek organic project karena proyek yang kami kerjakan masih dalam lingkup skala kecil dan kebetulan tidak terlalu banyak dan rumit. Nah, selanjutnya ini penghitungan effortnya, time, dan people kategori organic project. Yang untuk menghitung usaha atau effortnya itu, jadi nilai effortnya itu menghasilkan nilai 46,61 PM. Yang menghitung waktunya yang menghasilkan 10,76 bulan. Sedangkan menghitung jumlah orangnya itu adalah 4,33 orang. Jadi di sini kesimpulannya nilai kiloknya 5,05, sedangkan menggunakan yang projectnya menggunakan organic project, effortnya 46,61, EAF-nya 2,66, time-nya 10,76, dan persennya 4,33. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang tentang dokumen perencanaan proyeknya. Di sini deskripsi proyeknya, proyek yang dibuat merupakan pengembangan dari e-learning Universitas Bumi Gora. Jadi yang kami kembangkan itu menambahkan beberapa fitur, yaitu fitur secara real time learningnya dan secara real time juga untuk tanya jawabnya. Selanjutnya tujuannya itu mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melakukan perkuliahan secara online. Dan ada beberapa lagi yang terakhir, yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga. Ruang lingkup kami yaitu yang pertama adalah mahasiswa dan kedua adalah dosen. Sarannya mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dan diskusi atau menanyakan materi melalui video call langsung atau real time dengan dosen. Dan yang kedua, pada aplikasi Smart Real Time ini dibuat dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat digunakan pada OS Android. Daftar definisi di sini terdapat definisi untuk istilah yang mempunyai singkatan, yaitu UX, yaitu User Experience. Struktur organisasinya dan saya sebagai seorang programmer. Selanjutnya peran dan tanggung jawab saya
Di sini peran dan tanggung jawab saya adalah menyelesaikan pembuatan program dengan waktu yang sudah ditentukan dan menguji program yang dibuat, lalu menyelesaikan masalah error dan bug kode program yang dibuat. Selanjutnya estimasi proyek. Di sini rencana estimasi waktu yang telah kami hitung estimasi total waktunya itu 10,76 bulan. Proyek dimulai pada hari Rabu tanggal 1 Juli dan berakhir pada Selasa tanggal 1 Desember 2020. Rencana estimasi jumlah pekerjanya di sini kami menghitungnya dan mendapatkan nilai 4,33 orang. Di sini estimasi jumlah tim proyek kami yaitu totalnya 2 orang dengan programmer yaitu 2. Selanjutnya rencana jadwal proyek. Nah, di sini ada aktivitas proyek. Mulai dari aktivitas yang kami lakukan mulai dari inisialisasi, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pengawasan dan pengembangan dan pengendalian proyek serta penutupan proyek. Selanjutnya pengembangan jadwalnya. Di sini aktivitas yang akan kita lakukan, kita berikan jadwal berapa hari kita laksanakan dan tanggal mulainya, tanggal selesainya kapan. Nah, di sini inisialisasi proyek kami laksanakan 3 hari. Itu selanjutnya di sini adalah timeline jadwalnya. Di sini yang telah kami buat di WBS-nya. Selanjutnya di sini rencana anggaran belanjanya untuk kisaran gaji honor peran atau kisaran gaji atau honor perannya. Di sini saya sebagai programmer dengan gaji 7 juta per bulan. Untuk mingguannya 1.600.000-an per minggunya, hariannya ya sekitar 323 ribuan. Sedangkan per jamnya 46 ribuan. Selanjutnya di sini ada sumber referensi untuk perhitungan gaji yang di atas. Yang selanjutnya itu RAB-nya, RAB rencana belanja secara lengkapnya. Di sini saya sebagai programmer akan melaksanakan di sini diimplementasinya menulis kode pada bahasa pemrograman dan menjalankan perangkat lunaknya. Dengan biaya totalnya itu 29.723 ribuan dan 1 juta untuk yang menulis kodenya dan menjalankan perangkat lunaknya totalnya 1,938 ribuan. Di sini juga selanjutnya akan ada di aktivitas instalasinya, instalasi aplikasinya dengan biaya totalnya 3.230 ribuan, sedangkan konfigurasinya juga biayanya 3.230 ribuan. Dengan biaya RAB totalnya itu sekitar 118.684.654 rupiah. Ya, itu tadi penjelasan tentang dokumen estimasi proyek dan perencanaan proyeknya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.